Bapak. Halo Pak Luki, dipersilakan. Fernando atas kesempatan. Baiklah, saya akan membawakan materi dari Serai Susu. Namun pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada media cetak nasional Tribun Manado yang sudah memfasilitasi akan acara ini. Kami sebagai pemateri bisa berada di tempat ini itu semua oleh karena campur tangan dari Tribun Manado. Terima kasih Pak Fernando dan tim. Selaku orang percaya, selayaknya kami hasilkan puji syukur karena saat ini kita bisa berada di tempat ini oleh karena kekuatan serta bimbingan daripada Tuhan kita. Terima kasih. Baiklah, Pak Fernando, saya akan sampaikan akan materi saat ini. Kalau tadi saya izin share dulu ya, Pak Fernando. Silakan Pak. Oke, sudah masuk Pak. Lanjut. Oke, terima kasih. Kalau tadi kami sudah mendengar ya, kami sudah mendengar akan pemaparan dari Ibu Kadis selaku instansi yang terkait yang menangani masalah odol ini. Kita memang harus di sini sebagai pengusaha dalam hal ini ya kita harus taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini yang digambarkan yang namanya odol. Nah, dengan demikian pasti ada kerugian yang didapat oleh pengusaha oleh karena muatan yang dibatasi. Misalnya kalau dahulu dimensi para pengusaha itu bisnis truk itu dimensi itu rata-rata di bagian Sulawesi Utara itu panjangnya, khususnya panjangnya itu biasanya itu bermain di 5,3 sampai 5,5. Nah, saat ini ada keterbatasan panjang sehingga kita harus mentaati akan aturan itu ya. Inilah yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha dalam hal ini, pasti merasa ada kerugian di situ. Nah, kita tentu harus mendukung sebagai masyarakat yang taat akan aturan, kita pasti harus mendukung akan pemerintah terutama pada regulasi odol tersebut ya. Nah, bagaimana strategi supaya para pengusaha ini tidak rugi? Salah satunya dengan memahami yang namanya biaya kepemilikan dan biaya operasional. Nah, di sini kami akan menjelaskan supaya para pengusaha bisa memahami bagaimana memilih kendaraan yang tepat. Operasional kendaraan pada periode tertentu pasti akan menimbulkan yang namanya biaya. Nah, apa saja biaya? Di mana biaya itu terdiri dari ada yang namanya biaya kepemilikan, ada yang namanya biaya operasional. Untuk biaya kepemilikan, ini ada biaya atau harga chassis untuk biaya kepemilikan. Kedua, ada yang namanya biaya karoseri. Kalau kita di Sulawesi Utara kan karoseri pada gambar ini aplikasi standar dari Jawa. Nah, kita juga di ini ada selain ini ada yang karoseri yang namanya dump truck, ada yang tangki. Nah, jadi itu ada biaya harga chassis dan ada biaya aplikasi karoseri. Kemudian untuk biaya operasional dia ada dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap itu terdiri dari bunga kredit, asuransi, serta pajak kendaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya variabel atau biaya variasi dalam hal ini, yaitu bahan bakar minyak, biaya perawatan dan perbaikan,
penggantian ban, gaji sopir, parkir. Nah, kita di Sulawesi Utara kan sudah ada tol Manado Bitung. Nah, itu sudah ada biaya lagi, namanya biaya tol dan lain-lain. Untuk usia operasional kendaraan, kita bisa lihat tatkala semakin kendaraan itu semakin umur, pasti operasionalnya itu pasti akan membengkak. Nah, seperti ini kita ada contoh 4 tahun dan 10 tahun. Kalau 4 tahun secara teori ya, secara teori untuk operasional 4 tahun biasanya perbandingan operasional itu 60%, sedangkan biaya kepemilikan itu 40%. Sedangkan usia kendaraan sudah pada posisi 10 tahun, kurang lebih 10 tahun operasionalnya, pasti biaya operasionalnya itu secara teori itu operasional itu main di 70 sampai 80%, sedangkan sisanya itu adalah biaya kepemilikan. Nah, di sini ada contoh ya. Kita ada simulasi di sini bagaimana cara menghitung untuk biaya kepemilikan dan biaya operasional. Ini saya contoh untuk kendaraan Isuzu NMR 71 THD 6.1 dengan operasional di sini dengan operasional 7 tahun, kilometer per tahun itu saya kasih di 50.000. Dengan GVW itu 8.250. Untuk PS-nya untuk tipe kita ini yang 61 NMR 71 ini 125 PS. Wheelbase di sini yaitu 3.360. Nah, di sini untuk biaya owning cost di sini, kita bisa lihat bahwa untuk penyusunan simulasi ini kita bisa bagi dalam posisi ada yang namanya harga off the road. Nah, kalau di Manado di sini off the road untuk tipe ini NMR 71 6.1 ini pada posisi 404. Dan di sini ada estimasi BBN sehingga bisa dilihat penambahan off the road dengan estimasi BBN itu yang namanya harga on the road. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian biasa harga berapa harga on the road? Nah, harga on the road itu jadi itu ada BBN-nya di situ ya. Dari harga kosongan plus harga BBN. Kemudian ada penambahan yang namanya karoseri. Nah, dari karoseri kemudian dikurangi dengan diskon yang berlaku di Sulawesi Utara. Kita bisa sebutkan di sini khusus NMR 71 di Sulawesi Utara diskonnya itu bermain di 80 juta. Sehingga untuk owning cost di sini bisa dilihat sebanyak 401.700 juta ribu. Untuk operasional cost di sini bisa dilihat untuk operasional cost di sini ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap di sini ada estimasi bunga, ada estimasi asuransi. Untuk estimasi bunga di sini kita estimasi untuk kredit tenor 4 tahun 10%. Estimasi asuransi di sini rate-nya di sini 4.9%. Ada estimasi penyusutan 30%, kemudian ada estimasi pajak. Itu yang namanya biaya tetap. Untuk biaya variabel di sini ada yang namanya estimasi bahan bakar. Nah, untuk estimasi bahan bakar khusus Isuzu kita kasih perbandingan 1:6.2 km. Di sini ada juga estimasi sopir, ada perawatan, ada biaya pergantian ban, serta lainnya. Sehingga untuk total operasional cost di sini sebesar 147 juta. Nah, kalau saya melihat untuk owning dan operation cost per kilometer itu pada kisaran di 4.136. Sedangkan owning dan operation cost per GVB itu di 175,8. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai catatan ya, sebagai catatan di sini untuk pembelian di area Sulawesi Utara
dengan BBM plat hitam, aplikasi BAK, tenor 4 tahun, dengan DP 25%, dengan asuransi yellow, dengan operasional 50.000 km per tahun, operasional kendaraan sampai dengan 7 tahun, dengan frekuensi penggantian ban itu 6 bulan, dengan gaji bulanan sopir sekitar 3.750.000. Ini yang estimasi yang saya lihat. Bapak Ibu, kalau mungkin mau lihat dari untuk total owning dan operasional cost di sini, mungkin Bapak Ibu bilang, besar sekali. Nah, itu dalam posisi 7 tahun. Jika dibanding dengan kita tidak menyebutkan merek, tapi dibanding dengan merek lain, mereka itu masih lebih besar biaya operasi cost di sini dibanding dengan Isuzu. Jadi Isuzu itu masih untuk biaya owning dan operation cost di sini masih jauh lebih rendah dibanding dengan merek lain. Bapak Ibu sekalian, kalau di sini juga mungkin waktu yang lalu kan kedengaran seringkali ada informasi dari customer tatkala kita sementara ke customer ada informasi miring yang seringkali muncul dari customer bahwa menyatakan bahwa spare part Isuzu itu mahal. Ya harus diakui, namanya spare part genuine itu pasti mahal. Semua merek pasti mahal. Bukan cuma Isuzu, semua merek namanya juga sebenarnya ini yang banyak yang belum diketahui oleh para customer bahwa Isuzu itu ada yang namanya Isuzu Astra Domestic Genuine. Jadi sudah ada boleh katakan arti kasarnya itu ada kelas genuine untuk nasional lah. Sehingga harganya itu kalau mau dilihat itu ya masih jauh lebih murah dibanding dengan genuine asli. Nah, ini hanya sekelas informasi kepada Bapak Ibu sebagai pengguna kendaraan Isuzu bahwa untuk di Astra sendiri, Isuzu sendiri sudah mengeluarkan yang namanya Isuzu Astra Domestic Genuine ya. Nanti kalau info lebih jelas masalah harga serta bahan-bahan bisa berkomunikasi langsung dengan kami dari Astra Isuzu khususnya cabang Manado. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa Isuzu itu selalu konsisten dengan DNA irit bahan bakar. Jadi penting memilih truk dengan biaya operasional yang lebih rendah karena keuntungan akan didapat sepanjang beroperasi truk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mencari tahu lebih jelas tentang produk atau informasi-informasi dari Isuzu, bisa dilihat di FB Isuzu Indonesia, Instagramnya yaitu @isuzuid, atau YouTube Isuzu ID, atau bisa klik di www.isuzuastra.com. Saya kira cukup sekian Pak Fernando pemaparan kami. Terima kasih Pak Fernando. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki Toidian, Kepala Cabang Astra Isuzu Manado. Dan Tribuners, kita sudah mendengarkan banyak hal pemaparan dari Pak Luki terkait produk dan layanan dari Isuzu. Dan ada beberapa hal yang saya catat tadi, bahwa Isuzu itu selalu mengikuti regulasi dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menerbitkan produknya. Dan yang kemudian bagi masyarakat Sulawesi Utara yang ingin mencari banyak hal, informasi terkait produk dan layanan Suzuki bisa langsung saja ke Instagram Isuzu yang sudah disebutkan tadi. Baik Tribuners, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan menyapa Kepala Wilayah IAMI Area Sulawesi Papua, Bapak Danu Kusuma, dan Kepala Wilayah Astra Isuzu Area Kalimantan Sulawesi, Bapak Samuel Pilobunga, yang boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kita dalam webinar pada siang menjelang sore hari ini. Kepada kedua Bapak kami ucapkan terima kasih. Baik Tribuners,
kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Guys, aku mau cerita nih. Mau cerita apa lagi kau, Sugeng? Tadi tuh perjalananku asik banget. Walaupun panas terik, hujan badai, jalanan lurus, terjal, turunan, tikungan tajam, gua ada masalah. Lah, bawa muatan pun enak, Pak. Kita itu sama-sama irit dan efisien. Wirik banget. Jelas itu. Kita ini kan keluarga Isuzu Elf. Isuzu, real partner, real journey. Tribuners, masih bersama dengan kami dalam webinar distribusi dan regulasi angkutan di Sulawesi Utara. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari 3 narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing, saat ini kita sudah tiba pada sesi tanya jawab. Tentu kita sudah menantikan sesi ini, dan sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa pertanyaan bisa diajukan atau disampaikan dalam kolom chat Zoom meeting. Kemudian bagi Anda yang mengikuti secara live di Facebook dan YouTube, Tribun Manado Official bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Tribuners, pada saat ini sudah masuk 3 pertanyaan dari peserta webinar lewat Zoom. Saya akan bacakan di sini dan nanti saya akan tunjukkan kepada pemateri. Ini pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Didit di Manado. Pertanyaan untuk Ibu Kepala Dinas, Ibu Linda. Selamat siang Ibu, salam sehat. Terima kasih atas paparan materinya, informasinya sangat bermanfaat. Izin bertanya mengenai tarif angkutan barang yang Ibu sampaikan tadi dalam materi, di mana tarif angkutan barang diatur pemerintah. Pertanyaan saya, apakah tidak sebaiknya diatur oleh pemerintah provinsi, bukan oleh pemerintah pusat terkait tarif ini? Mengingat tarif per daerah disesuaikan dengan kondisi topografi masing-masing. Itu pertanyaan yang pertama untuk Bu Kadis. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan targetnya untuk tarif ini diberlakukan, mengingat untuk undang-undang terkait odol tersebut sudah diberlakukan? Demikian pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan langsung untuk Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Linda Watania. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Valentino Mentu, mohon maaf, dari Kota Tomohon. Pertanyaan juga masih untuk Ibu Kadis. Seperti yang Ibu sampaikan, hanya 5 daerah kabupaten di kota di Sulut yang melaksanakan UPKB. Yang tadi ya, pengujian kendaraan bermotor. Bisakah menginformasikan daerah mana saja UPKB tersebut, Bu Kadis? Kemudian adalah pertanyaan lanjutan ternyata. Apakah ketika akan melaksanakan UPKB, pengurusan KIR yang baru bisa dilaksanakan di daerah lain atau harus sesuai dengan lokasi sebagaimana plat kendaraan tersebut berada? Terima kasih Bu Kadis. Baik, demikian 2 pertanyaan. Ada 2 penanya. Kemudian penanya yang ketiga, ini anonim, tetapi kami rasa masih sangat berkorelasi dengan pemateri. Ini pertanyaan untuk masih juga Ibu Kepala Dinas Perhubungan dan Kacap Astra Isuzu Manado. Pertanyaannya demikian. Jika menggunakan kendaraan ukuran standar dan loadingnya standar, otomatis profit lebih kurang. Sedangkan biaya operasional tinggi dan paling susah yaitu bahan bakar solarnya. Kemudian harga kendaraan juga semakin tinggi dan biaya angsuran bunganya tinggi. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit curhat ya penanya ini terkait dengan betapa tingginya biaya operasional dan lain-lain, sementara pelaku usaha juga itu harus mengikuti aturan-aturan sebagaimana disampaikan tadi. Baik, kepada para pemateri kami persilakan. Sudah ada 3 penanya, tetapi total pertanyaannya itu ada 5. Dipersilakan kepada Ibu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala
cabang Astra Isuzu Manado. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bang Fernando yang saya hormati dan saya banggakan. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Didi tadi, ini bagus sekali pertanyaannya, ya sangat strategis sekali, apalagi memang kita diperhadapkan dengan ada pandemi COVID, sementara berlangsung, kemudian ada kebutuhan logistik, dan lain sebagainya. Tadi Bapak menanyakan tentang tarif. Memang secara aturan pemerintah baru mengeluarkan atau menetapkan tarif angkutan umum ya. Karena kalau angkutan umum itu masyarakat penumpang. Di dalam Permenhub 60 tahun 2019, di situ memang masih ditetapkan bahwa tarif angkutan barang itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan pemilik angkutan ya. Jadi di situ juga ada poin-poin yang telah mengaturnya, yaitu kesepakatan tersebut ditentukan dengan memperhatikan berat atau volume muatan yang diangkut, kemudian ada jenis muatan yang diangkut, kemudian waktu dan jarak. Jadi sampai dengan saat ini pemerintah provinsi masih mengakui adanya kesepakatan harga tarif yang diberlakukan antara konsumen dan mobil angkutan tersebut. Untuk usulan tersebut memang ini agak unik ya, kalau kebijakan-kebijakan di sektor transportasi memang sifatnya mutatis mutandis ya. Kalau ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti ini, daerah itu mestinya melakukan juga seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Walaupun kadang-kadang kita di daerah berpikir kita harus mempertimbangkan karakteristik daerah seperti yang Bapak sebutkan tadi. Tapi untuk Sulawesi Utara sampai dengan saat ini kami masih mengacu kepada Permenhub 60 tahun 2019 tadi. Mungkin ke depan ini bisa diangkat secara tingkat nasional, ada namanya aja kan aturan ya Pak. Bisa, sedangkan undang-undang dasar kan Pak bisa diamandemen. Kalau kebijakan seperti ini saya pikir bisa untuk disesuaikan, tentu saja dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan masukan-masukan dari banyak stakeholders ya. Itu mungkin jawaban dari kami. Kemudian terkait dengan unit penyelenggara pengujian kendaraan bermotor, tadi memang saya menyebutkan ini menjadi kendala strategis dari pemerintah daerah, apalagi kita diperhadapkan dengan kondisi penetap Sulawesi Utara sebagai destinasi pariwisata nasional ya, kemudian ada kawasan ekonomi khusus dan beberapa strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa juga terus merangkak naik ya. Kita diperhadapkan dengan suatu kebijakan pemerintah motor itu memang itu ada di kabupaten kota. Dan persyaratannya bahwa balai tersebut harus terakreditasi dan memiliki sertifikasi yang sifatnya semua serba sistem, sudah dijalankan dengan sistem elektronik. Jadi tidak dilaksanakan lagi secara manual. Nah, itu memang ada biaya yang harus disiapkan. Tetapi kondisi saat ini memang baru ada 5 kabupaten kota yang memiliki unit penyelenggara balai pengujian yang bersertifikasi, antara lain kota-kota Mobagu, Bolaang Mongondo, Tomohon, Minsel, Minahasa Selatan, dan Minahasa. Nah, ini balai-balai ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan kendaraan yang berasal dari daerah yang lain, kan kita hanya butuh sertifikasi aja. Kalau misalnya ada bukti bahwa kendaraan tersebut layak jalan, ya dia bisa melakukan aktivitas operasional dari unit pelaksana pengujian dari mana saja, itu dapat. Untuk misalnya di Kabupaten Bolaang Mongondo yang agak jauh, jadi kami mendorong Kabupaten Boltim dan ada juga dari Provinsi Gorontalo yang berkeinginan ujian itu bisa dilakukan di Bolaang Mongondo, karena itu juga
bantu pemerintah Bolang Mongondo untuk gerakan perekonomian daerahnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ada lagi ya? Baik, Ya. terima kasih Jadi, Bu Gadis. ya. Tadi juga ada pertanyaan untuk Pak Luki yang terkait penanya ketiga ini terkait dengan ukuran kendaraan dan loadingnya seperti apa. Itu bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Luki. Silakan Pak Luki untuk pertanyaan ketiga ini. Oke, terima kasih Pak Fernando. Ini pertanyaan memang ada hubungan dengan tadi informasi dari Ibu Kadis yang regulasi odol. Perlu diketahui juga kita sebagai sebagai pelaku bisnis, ya apapun itu kita harus taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, ya toh. Sehingga ada pertanyaan kalau ukuran itu diperketat, otomatis profit kita akan berkurang, Pak Fernando ya. Pertanyaan tadi toh. Jadi kalau ukuran itu diperketat, otomatis profit kita akan berkurang. Tambah lagi apa yang namanya harga juga kendaraan yang boleh katakan mengalami kenaikan. Ya, itu yang saya katakan di sini bahwa apapun itu kalau berbicara regulasi kita harus taat kepada aturan. Karena ujung-ujungnya kan itu untuk pertama itu salah satu poin itu untuk keselamatan pengemudi, kemudian keselamatan juga bagi pelaku jalan yang lain, juga bagaimana bisa menjaga akan kualitas daripada jalan yang akan kita lalui. Ya, itu yang harus kita perhatikan juga. Di sini dari Astra Isuzu khususnya boleh katakan ya ada beberapa solusi-solusi yang akan kita berikan kepada customer atau dalam hal ini pengguna kendaraan tatkala sudah banyak diberlakukan aturan-aturan. Kita di sini tetap apapun itu namanya pelaku bisnis itu adalah mitra kerja kita. Mereka itu adalah mitra kerja kita. Kita sebagai dealer di sini harus memberikan support. Jadi kalau diminta kira-kira harga apa naik apa semua, yaitu kita juga menaikkan harga itu ada berbagai macam pertimbangan, sehingga harga itu juga harus dinaikkan, harga kendaraan, sehingga berdampak juga bagi customer. Tapi dalam hal ini walaupun kita harga menaikkan, tapi kita tetap memperhatikan bagaimana customer itu bisa mendapat harga-harga tertentu. Dalam hal ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita di Isuzu Manado dalam hal ini khusus untuk pembeli kendaraan. Ini pembeli kendaraan baru ada spesial diskon yang kami sampaikan. Itu pertama. Kedua, kami juga memberikan harga khusus dalam hal servis kendaraan. Nah, kita boleh katakan tidak begitu banyak membantu berhubungan dengan kebijakan, tapi kita lebih banyak membantu akan apa yang bisa kita berikan langsung kepada customer, yaitu masalah misalnya ada yang namanya khusus untuk pekerjaan overhaul. Di sini kita bisa berikan diskon jasa sampai dengan sampai dengan 40%. Untuk diskon spare part 7,5%, sedangkan diskon bahan sampai dengan 20%. Hal-hal begitu yang kita bisa berikan kepada customer dengan kebijakan yang semakin ketat dalam hal ini. Ya kita harus support kepada customer kita sebagai pelaku usaha untuk bagaimana ada hal-hal poin tertentu kita harus berikan diskon atau harga-harga tertentu. Saya kira dari Astra hanya sampai di situ untuk mensupport.
Ditambah lagi ada yang namanya bapak-bapak sekalian, dalam pelayanan servis itu kita harus juga apa namanya bisa tambahin di sini bahwa Isuzu itu ada yang namanya bengkel berjalan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hanya bantu dalam hal support hal-hal seperti begitu agar supaya Bapak Ibu itu tidak terjadi masalah di jalan. Jadi walaupun sudah diperketat, bagaimana diperketat, kemudian banyak masalah-masalah di jalan, Astra itu tidak support ya, itu lebih hancur lagi bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi disinilah kita berperan penting bagaimana kita sebagai mitra kerja dari customer, kita support untuk segala usaha, baik itu memastikan agar supaya kendaraan customer itu bisa tetap beroperasi dengan maksimal. Saya kira cukup sekian Pak Fernando penyampaian kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Linda Watania MM, dan Pak Luki Tuaidan, selaku Kepala Cabang Astra Isuzu Manado. Dan baik Tribuners, saya akan mengembalikan forum kepada Ibu Kepala Dinas, karena tadi pertanyaan mungkin ada yang menggantung terkait pertanyaan ketiga ini. So what is ClickUp?